Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Srotul Hasana dari kelas 3B dengan NIM 23810500055. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum geometri ruang dengan judul menghitung sudut dalam ruang. Sebelum kita memasuki ke praktikumnya, kita bahas dulu nih menghitung sudut dalam ruang konsepnya. Nah, apa itu konsep menghitung sudut dalam ruang? Sudut dalam ruang dapat ditentukan dengan menggunakan konsep dasar. Menghitung sudut dalam ruang dapat ditentukan dengan sudut antara dua garis persilangan, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Oke, kita lanjut saja ke praktikumnya ya. Yang pertama kita membuat kubus menggunakan toolbar polygon. Yang ini ya teman-teman. Kita bikin point A. Kita memakai rusuknya, rusuk panjangnya 4 ya, kan kubus. Sama tingginya juga 4, 4 kalau 4. Nah, sudah. Terus langsung kita buat dengan ruang kubus ABCD menggunakan toolbar curve. Nah, terus kita buka menu view dulu, baru kita buat bangun ruang kubus. Kita buka menu view, grafik 3 dimensi. Di sini baru ada kubus A, B, C, D, belum menjadi kubus ya teman-teman. Kita ke toolbar cube, yang ini yang piramid. Kita cari yang cube, yang ini ya teman-teman. Sudah, terus kita klik di tengah-tengah kotak tersebut. Klik. Jadi kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lanjut, kita atur transparansi bangun ruang kubus menjadi 0 dengan menggunakan objek properties color. Kemudian, atur opacity antara menjadi 0. Kita klik, mohon maaf ininya belum ke move, kita move dulu ya. Terus kita klik ininya, klik kanan ke object properties. Kita tunggu dulu. Nah, kita ke color, lalu opacity-nya kita ke nolin, jadi transparan, dan seterusnya kita sampaikan ke 0. Sudah. Oke. Terus kita ubah warna semua titik pada kubus dengan warna yang sama. Caranya sama kayak yang tadi, klik kanan pada titik kubus, kemudian pilih objek properties, lalu color. Yang ini yang biru kita ubah ke warna hitam biar sama. Sama kita ke color warna hitam. Seterusnya ya, empat-empatnya. Kalau yang titik G, E, F, G, dan H sudah menjadi warna hitam. Sudah. Terus kita buat dua garis diagonal, satu bidang menggunakan rumus segmen. Caranya dengan mengetikkan pada input bar segmen dari titik F ke titik H dan segmen dari titik E ke titik G. Kita ketikkan saja pada input bar segmen poin F dan poin H, lalu enter. Dan segmen juga poin G, sorry,
poin E ke poin G. Sudah, maka menghasilkan segmen F dan G. Buat selanjutnya kita buat titik potong dari segmen F dan G. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input intersect F, G, maka akan menghasilkan titik lagi. Kita coba dulu ya. Seg intersect objek terhadap objek F, G, maka menghasilkan titik I. Betul. Ini titik perpotongannya. Kita warnain dulu ya. Kita mau memakai warna oranye. Oke. Lanjut. Lanjut ya teman-teman. Buat ruas garis dari titik A ke titik C. Caranya dapat menggunakan toolbar segmen lalu menghubungkan dari A ke C. Kita ketikkan saja pada input bar yang tadi kan menggunakan toolbar segmen. Boleh pakai segmen juga boleh, atau toolbar segmen itu yang ini ya teman-teman, atau diketikkan pada input bar juga boleh. Ketikkan saja segmen poin terhadap poin. Poin titik A dan titik C. Lalu enter. Yang selanjutnya, buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik I yang di atas yang perpotongan dengan menggunakan toolbar segmen lalu hubungkan dari titik I ke titik A. Mari kita ketikkan saja ya, diketik juga boleh atau mau menggunakan toolbar segmennya juga boleh. Kita ketikkan saja segmen poin terhadap poin A I. Maka menghasilkan segmen I ya teman-teman. Tentukan selanjutnya kita tentukan besar sudut CAI. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input angle yang ini yang ada 3 poin apex point. Kita ketikkan titik C A I lalu enter. Nah, maka menghasilkan sudut alfa. Sudut ya, ini sudut alfa. Sudut menghasilkan sudut. Oke. Selanjutnya kita membuat teks. Sini ya teman-teman. Teks dari sudut tersebut. Kita cari simbol sudut dulu. Sini ya. Di bawahnya basic. Yang ini sudut. Sudut dari CAI adalah alfa. Lalu enter. Oke. Kita warnain dulu ya objek vertex. Basicnya teksnya kita mau pakai yang serif. Terus ininya pakai medium. Colornya mau backgroundnya saja yang diwarnain atau ininya juga boleh grupnya, tapi kita warnain ini aja. Kita mau memakai warna hijau ini. Oke, selanjutnya kita bikin chatbox dari yang tadi kita kerjakan yang bernama sudut 1. Kita sembunyikan yang sudut, terus I, terus segmen F, G, H, I, lalu teks, lalu apply. Coba
Kita cek dulu ya teman-teman, barangkali ada yang ketinggalan. Klik ininya, jam centangnya. Alhamdulillah tidak ada. Mari kita lanjut. Lanjut ke sudut yang kedua. Nah, kita tulis, kita ketikkan segmen juga. Buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik H. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input segmen poin ke poin. Dari A ke H. Lalu enter. Buat ruas garis yang menghubungkan dari titik D ke titik G. Titik D ke titik G. Ini dia. Ruas garis. Kita ketikkan segmen juga. Segmen poin terhadap poin. Titik D, titik G. Lalu enter. Selanjutnya, buat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke titik D. B ke D. Menggunakan toolbar segmen. Bisa menggunakan toolbar segmen atau kita ketikkan di input bar segmen. Sama aja hasilnya ya teman-teman ya. B ke D. Buat ruas garis, selanjutnya kita buat ruas garis menghubungkan dari titik B ke titik G. Sudah. B ke G. Oh, tadi mohon maaf tadi B ke D. Sekarang kita buat ruas garis dari titik B ke titik G menggunakan toolbar segmen juga. Tapi kita input ketikkan saja pada input bar segmen terhadap poin dan poin. B ke G. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita bikin sudut. Sudut BDG, sudut BDG, dan sudut DGB, dan sudut GBD, dan sudut DAH.
terhadap C menghasilkan segmen E, dan A terhadap H menghasilkan segmen Q. Poin dapat menghasilkan menjadi poin A, poin C dan menghasilkan titik tengah. Poin C menghasilkan poin C. Oke, C. Nah, yang selanjutnya, buat ruas garis yang menghubungkan titik H ke C. Caranya mematikan pada kolom input segmen pointer point atau inter H, C, lalu enter. Selanjutnya, itu menghasilkan segmen R di tengah ya. Jadi selanjutnya buat sudut H untuk menentukan sudut titik memerlukan 3 buah titik dan alur rutannya lawanan arah jarum jam. Caranya dapat mematikan pada input bar angle point append point lalu diganti menjadi AHC append point poin A ininya C lalu akan menghasilkan sudut baca. Selanjutnya kita bikin kesimpulan itu berteks sudut AHJ adalah 30 derajat. Nah,
mengerjakan